Ketika pertama kali menonton Attack on Titan, saya merasa Eren Yeager adalah salah satu tokoh utama yang tak jauh beda dengan tokoh utama anime lain macam Naruto maupun Deku. Anggapan ini bermula ketika di awal seri ini, Eren tak lebih dari sosok anak kecil yang memiliki motivasi tinggi untuk memperoleh kebebasan. Kebebasan? Ya, kata ini seakan menjadi puncak impian bagi Eren dan rekan-rekan sebangsanya yang hidup di dalam tembok Pulau Paradis. Motivasi tinggi inilah yang membuat saya awalnya menyamakan Eren dengan karakter di anime lain seperti yang saya sebutkan tadi. Namun dugaan ini meleset seiring berjalannya anime ini. Eren ternyata lebih dari seorang anak yang memiliki impian untuk meraih kebebasan. Kebebasan yang dia dambakan nyatanya hanya jadi malapetaka bagi orang lain. Bukan ratusan maupun ribuan, tapi 80% populasi di dunia habis karena tindakannya. Nah, kali ini saya akan sedikit membicarakan rumitnya kehidupan yang dijalani oleh Eren Yeager, terutama filosofi kebebasan yang menurut saya masih sedikit ambigu. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini untuk mendukung konten-konten yang kami buat. Di awal anime ini, kita diperlihatkan Eren yang sedang bermimpi di mana tampak sesosok Titan yang berhasil memangsa ibunya. Momen ini seperti menjadi isyarat di mana Eren mampu meramalkan atau lebih tepatnya mampu melihat masa depan yang akan terjadi. Ini terbukti karena tak berselang lama, mimpi buruk Eren ini terwujud. Dia akhirnya merasakan kesedihan yang luar biasa setelah ibunya dimakan Titan di depan kedua matanya. Berbagai penderitaan terus dirasakan Eren hingga menginjak usianya yang dewasa. Kehilangan keluarga, sahabat, hingga rekan-rekan sebangsanya akhirnya membentuk kepribadian Eren yang lebih gelap. Pengalaman traumatik ini jugalah yang pada akhirnya membentuk keputusan Eren di masa mendatang, terutama dalam impiannya mewujudkan kebebasan bagi bangsanya di Pulau Paradis. Namun sebelum membahasnya lebih jauh, mari kita melihat lagi ketika Eren berhasil masuk menjadi anggota pasukan pengintai. Masuknya Eren sebagai pasukan ini menandakan bahwa dia menolak konsep takdir dan keyakinannya bahwa hidup manusia telah ditentukan sejak awal. Eren seakan menyadari bahwa kebebasan tak bisa dicapai tanpa pengorbanan dan usaha yang sangat keras, meski itu dilakukan dengan cara kontroversial sekalipun. Divisi pengintai inilah yang menjadi jalan pembuka Eren untuk memperoleh kebebasan kolektif bangsanya. Bersama Mikasa dan Armin, Eren perlahan-lahan mengasah keberaniannya dalam menghadapi para Titan yang mengancam kehidupan manusia. Pengalaman traumatis yang membentuk penderitaan kolektif penduduk Pulau Paradis seakan ingin dihilangkannya. Dia akhirnya menjadi salah satu generasi pasukan pengintai terkuat setelah menjalin persahabatan dengan teman barunya, Reiner, Bertolt, Jin, hingga Kapten Levi dan Erwin. Semua ini demi kebebasan yang ada di balik dinding tembok yang mengelilingi tempat tinggalnya. Bersama-sama rekan barunya ini, Eren mulai berhasil melalui rintangan-rintangan yang mengancam kehidupan bangsa Eldia. Penderitaan kolektif berubah menjadi perjuangan kolektif. Asa itu semakin ada tatkala pasukan pengintai menemukan senjata baru untuk mengalahkan para Titan yang mengancam mereka. Dan senjata itu tak lain adalah Eren itu sendiri. Ya, Eren dalam suatu keajaiban yang tak terduga, akhirnya menjelma menjadi seorang Titan yang memiliki kesadarannya sendiri. Senjata baru inilah yang membuat penduduk Paradis optimistis akan impian mereka untuk meraih kebebasan. Eren seakan menjadi perwujudan dari Ubermensch alias manusia super yang merupakan konsep yang digagas oleh seorang filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche. Sebagaimana dikatakan Nietzsche, Ubermensch merupakan manusia yang mengalami perkembangan menuju tingkat yang lebih tinggi atau dengan kata lain menjadi lebih kuat. Kekuatan yang dimaksud di sini tak hanya mencakup dalam hal fisik belaka. Kekuatan moral untuk menjadi lebih bijak serta keberanian dalam menghadapi tantangan hidup juga termasuk di dalamnya. Kemampuan Eren menjadi Titan Shifter yang memungkinkan dia melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa karena memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Namun belakangan, Eren mereduksi konsep Ubermensch ini menjadi lebih gelap dan lebih tak bermoral. Ini terjadi ketika Eren mengetahui rahasia-rahasia mengenai kehidupan bangsanya yang hidup di dalam tembok selama ratusan tahun lamanya. Dan itu dimulai ketika Eren mengetahui bahwa Reiner dan Bertolt adalah pengkhianat yang datang dari dunia luar. Mengetahui Reiner dan Bertolt adalah utusan bangsa luar untuk menghancurkan bangsanya, membuat kemarahan Eren semakin membara. Reiner yang sudah ia anggap sebagai saudara ternyata memiliki motivasi yang berbeda dengannya. Seperti kita ketahui, Reiner datang ke Pulau Paradis setelah diusut bangsa Marley untuk merebut Titan koordinat. Bersama Bertolt dan Annie, Reiner menjadi orang yang paling bertanggung jawab akan hadirnya badai Titan yang mengancam warga sipil di Pulau Paradis. Setelah terkuak kalau dia juga adalah Titan,
pandangan hidup Eren mulai berubah. Kebencian Eren memuncak ketika dia mengetahui bahwa penderitaan yang dialami bangsanya disebabkan oleh bangsa Marley. Disinilah Eren merasa bahwa bangsa Marley tak lebih dari sekedar bangsa penindas yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan rekan-rekan sebangsanya. Keyakinan itu bertambah tatkala Eren menemukan catatan rahasia ayahnya yang menceritakan kehidupan bangsa Eldia yang mengalami segregasi rasial di negara Marley. Kebencian demi kebencian terus bermunculan di dalam diri Eren. Dendam yang belum terbalaskan, penindasan yang berkepanjangan, kebebasan yang masih terkungkung selalu menjadi motivasi Eren untuk melakukan sesuatu yang lebih ekstrim lagi. Eren mulai mempertanyakan hal-hal yang fundamental mengenai eksistensinya di dunia ini. Dia kini lebih merenungkan makna keberadaan dan tujuan hidupnya, terutama setelah ia mengetahui kebenaran tentang asal-usul manusia dan kekejaman yang ada di dunia mereka. Maka setelah dia berhasil menemukan lautan, pandangan eksistensialismenya muncul tepat saat dia berkata, apakah jika dia menghabisi orang yang ada di seberang lautan, maka kebebasan akan dia peroleh? Eren mempertanyakan kebebasan ini ketika burung-burung berterbangan di bawah awan-awan yang menggelayut secara samar. Burung-burung tersebut seakan menjadi metafora kebebasan yang diinginkan oleh Eren. Namun awan yang berada di atas burung-burung itu melambangkan ketidakpastian dan kebingungan. Sekedar info, di anime ini, kemunculan burung dan awan ini memang selalu berbarengan, yang menandakan ketidakpastian tujuan hidup karakter-karakternya. Jika ditelisik lebih jauh, eksistensi yang dipertanyakan oleh Eren ini mirip dengan elemen filsafat eksistensialisme yang dicetuskan Jean-Paul Sartre, seorang filsuf asal Prancis. Sebagaimana pandangan eksistensialis, Eren percaya bahwa setiap individu harus mengambil tanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri, dan bahwa kebebasan individu adalah hal yang sangat penting. Ia merasa bahwa tujuan hidupnya adalah untuk membebaskan umat manusia dari cengkeraman para titan, dan ia berjuang untuk mencapai tujuan ini, bahkan ketika ia harus menghadapi konsekuensi moral yang sulit dan kehilangan teman-teman dekatnya. Namun sekali lagi, Eren mereduksi makna eksistensialisme Sartre dengan memilih jalur yang lebih radikal untuk memperoleh kebebasan kolektif bangsanya. Dan 4 tahun pasca dia menemukan lautan itu, Eren mulai menjalankan rencananya untuk menghabisi musuh-musuh yang telah menindas rekan-rekannya. Dia bersama rekan-rekannya yang tersisa menjelajah lebih jauh negeri lain hingga mampu merebut Titan Windhammer. Dia juga berhasil mengacaukan negara yang dikuasai oleh Marley. Hingga pada akhirnya dia bersepakat bekerja sama dengan kakak tirinya Zack Yeager untuk mengakhiri penderitaan bangsanya. Eren awalnya sepakat akan mengikuti kemauan Zeke yang ingin melakukan eutanasia pada bangsa Eldia agar tak ada lagi pewaris Titan di masa mendatang. Namun ternyata, hal ini hanyalah strategi Eren agar bisa mendapatkan kekuatan founding Titan dari Zeke. Walhasil untuk pertama kalinya, Zeke dan Eren bersentuhan setelah melalui drama yang menghabisi banyak nyawa. Setelah mereka bertemu di alam Ymir, Zeke akhirnya mengetahui motif Eren yang sesungguhnya, di mana Eren sebenarnya menolak rencana eutanasia darinya. Eren masih menginginkan kebebasan bagi bangsa Eldia, dan satu-satunya cara yang ia pikirkan ialah dengan menghabisi seluruh musuh yang menindas bangsanya. Zeke akhirnya melihat kesadaran Eren ini melalui memori-memori masa lalu ayahnya, Grisha Yeager. Tidak seperti dirinya, Eren ternyata telah memiliki nasionalismenya sendiri sejak lahir. Eren bukanlah anak yang didoktrin oleh sang ayah untuk menerima nasionalisme ala bangsa Eldia. Melalui kekuatan Titan penyerang yang mampu melihat memori masa depan, Grisha akhirnya mengetahui bahwa rencana yang akan berhasil di masa mendatang bukanlah rencana Zeke, melainkan rencana Eren. Untuk itulah Grisha tak kuasa membendung air matanya karena melihat rencana masa depan Eren itu jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Sekedar info, kekuatan Grisha melalui Titan penyerang yang mampu melihat masa depan ini juga dimiliki Eren. Itulah mengapa Eren mampu melihat masa depan ibunya yang dipangsa Titan seperti yang saya jelaskan di awal video ini. Kemampuan ini juga yang akhirnya membuat Eren memilih jalan Rumbling sebagai jalan satu-satunya untuk memperoleh kebebasan bagi bangsa Eldia. Sebelum kita membicarakan lebih jauh rencana Rumbling Eren, saya akan lebih dulu membicarakan nasionalisme yang dipahaminya. Nasionalisme Eren ini sebenarnya muncul dari sejarah panjang perseteruan antara bangsa Eldia dan Marley, yang justru diciptakan oleh nenek moyang bangsanya sendiri, dalam hal ini King Fritz. Di mana ketika dia berkuasa, King Fritz memanfaatkan kekuatan Titan Ymir untuk menaklukkan seluruh benua termasuk bangsa Marley.
Tentu saja penaklukan ini mendatangkan penderitaan bagi warga Marley. Hal inilah yang mendasari pemerintahan Marley melakukan pembalasan dengan menggunakan teknologi perangnya yang lebih maju. Walhasil, bangsa Marley mampu merebut beberapa Titan Shifter untuk menjadikannya senjata agar bisa menguasai bangsa Eldia. Dari pembalasan Marley inilah penderitaan bangsa Eldia bermula. Sadar kekuatannya tak sebanding, King Fritz akhirnya memilih pindah ke Pulau Paradis yang justru membuat bencana baru bagi penduduknya yang ada di negara kekuasaan Marley. Bangsa Eldia pun mengalami penindasan yang berkepanjangan dengan cara didiskriminasi dan dijadikan budak oleh bangsa Marley. Hak-hak bangsa Eldia juga dicabut hingga mereka tak lebih dari sekedar tawanan bangsa Marley selama ratusan tahun. Hingga ribuan tahun setelah pembalasan itu, pemimpin Marley masih menggunakan ideologi penebusan ini untuk membenarkan perlakuan mereka terhadap Eldia. Meskipun Eldia sendiri tidak memiliki keterlibatan dalam tindakan kejahatan masa lalu yang dituduhkan pada mereka. Sekalipun bangsa Eldia tidak selalu bersalah, mereka masih dipandang oleh bangsa Marley sebagai ancaman dan diperlakukan sebagai orang-orang yang harus dikendalikan. Segregasi rasial inilah yang mendasari ayah Eren untuk melakukan pemberontakan. Namun pemberontakan ini gagal tatkala aksinya itu dibocorkan sendiri oleh Zeke yang tak lain anak kandungnya sendiri. Pembalasan Marley tak sampai di situ. Ketika mengetahui bangsa Eldia masih hidup damai di Pulau Paradis, dia mulai mengutus para Titan untuk menghabisi mereka. Semua rasa sakit berkepanjangan inilah yang menjadi alasan Eren untuk berbuat lebih jauh agar bangsanya lepas dari penderitaan. Nasionalisme yang dijunjung Eren ini akhirnya berubah menjadi lebih radikal setelah dia berhasil merebut kekuatan Founding Titan dan memutuskan melakukan rumbling. Dan tibalah saat kita akhirnya melihat Eren melakukan rumbling yang menimbulkan banyak korban. Ketika Eren memperoleh kekuasaan Founding Titan, ia menyadari bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Namun kesadaran tersebut tidak datang tanpa biaya, karena ia juga menyadari bahwa dunia luar ingin menghancurkan Paradis dan orang-orang yang dicintainya. Tujuan utama Eren melakukan rumbling adalah untuk melindungi teman-temannya, keluarganya, dan umat manusia dari ancaman para Titan raksasa yang mengancam keberlangsungan hidup umat manusia. Namun di akhir cerita, terungkap bahwa tujuan sebenarnya Eren melakukan rumbling adalah untuk membebaskan manusia dari nasib yang telah ditentukan. Menurut keyakinan Eren, keberadaan para Titan raksasa yang mengancam manusia sebenarnya adalah konsekuensi dari sifat deterministik dari alam semesta. Dia merasa bahwa takdir manusia telah ditentukan oleh kekuatan luar seperti Ymir Fritz, dan bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan manusia dari takdir ini adalah dengan menghancurkan semua kekuatan yang menghambat kebebasan manusia. Dalam pandangan Eren, hanya dengan menghancurkan semua yang menghalangi kebebasan manusia, manusia akan memiliki kemampuan untuk memilih jalur hidup mereka sendiri tanpa dibatasi oleh nasib atau kekuatan luar. Oleh karena itu, Eren memutuskan untuk melakukan rumbling dengan menghancurkan semua kekuatan yang menghalangi kebebasan manusia dan membebaskan manusia dari nasib yang telah ditentukan itu. Lantas, apakah Eren bersalah dengan melakukan rumbling? Sebenarnya untuk mengetahui hal ini, kita perlu melihat adegan ketika Eren menolong Ramzi usai Ramzi babak belur karena dikeroyok setelah mencopet. Pertemuan itu membuat Eren tak kuasa menahan air matanya saat Ramzi mengucapkan terima kasih padanya. Tangisan ini muncul karena Eren sudah tahu Ramzi akan menjadi salah satu korban rumblingnya. Air mata yang keluar dari mata Eren ini dapat diartikan sebagai ungkapan emosi yang kuat, yang mana Eren seringkali mengalami perasaan yang kompleks dan konflik batin yang dalam. Dalam konteks pertemuan ini, air mata yang keluar dari mata Eren juga bisa menjadi tanda bahwa karakter tersebut peduli dengan orang-orang di sekitarnya dan dengan masa depan umat manusia. Itulah mengapa setelah Eren melakukan rumbling dan menghancurkan sebagian besar isi dunia, ia menyadari bahwa keputusannya telah menyebabkan banyak korban dan membuatnya merasa sangat bersalah. Oleh karena itu, ia meminta Mikasa untuk membunuhnya sebagai bentuk penebusan. Mikasa pada awalnya enggan membunuh Eren, tapi akhirnya dia setuju untuk memenuhi permintaannya. Setelah kematian Eren, dunia Attack on Titan mulai memulihkan diri dari bencana rumbling dan para karakter lainnya melanjutkan hidup mereka dengan berbagai perasaan dan pertimbangan. Sebagai kesimpulan, Eren Yeager adalah karakter yang kompleks dengan banyak dimensi dan filosofi hidup yang juga sangat kompleks. Dia tidak hanya mewakili keteguhan tekad dan semangat yang kuat dalam menghadapi kesulitan dan tantangan, namun juga menunjukkan bahwa keputusan yang kita buat selalu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Dalam keseluruhan cerita,
Perubahan sikap dan pandangan hidup Eren mencerminkan kematangan karakternya dan konsekuensi dari pengalaman traumatis yang dialaminya. Dia juga memiliki kemampuan untuk mempertanyakan pandangan hidup dan memiliki tindakan yang menurutnya terbaik untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Selain itu, Eren memiliki pemikiran yang kompleks dan kadang-kadang terlihat sangat emosional. Ia seringkali merasa terjebak di antara tugasnya sebagai seorang pelindung umat manusia dan perasaannya sebagai individu yang ingin hidup bebas dan bahagia. Meskipun sikap Eren terkadang kontroversial dan menyulitkan, ia tetap menjadi tokoh protagonis yang kuat dan berjuang untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. Ia juga menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai tujuan yang mulia kadang-kadang membutuhkan pengorbanan dan kesulitan yang besar. Demikianlah pendapat saya mengenai ambiguitas filosofi hidup Eren Yeager di anime Attack on Titan. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Support, pamit undur diri.